Halo Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih bersama BBK, Bincang bersama Oscar. Nah Sobat SMK, di episode 13 ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah fun dan juga insightful loh dari episode sebelumnya. Di episode 13 ini kita akan dibagi menjadi 2 sesi dengan 2 geser yang luar biasa yang akan membawakan kita pada tema kali ini, yaitu Personal Branding for Career Success. Nah, untuk sesi pertama ini, saya Edward yang akan memandu jalannya acara. Jadi langsung saja kita sambut geser pertama kita, yaitu Guru Produktif SMK Cinta Kasih, Pak Prima Wirawan. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya dan tim BBK yang lainnya mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah bersedia hadir sebagai gestar pada episode BBK kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang personal branding for career success. Ya, terima kasih. Ini sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya sebagai narasumber ya, disebutnya ini narasumber berarti. Sebagai narasumber, terus topiknya ini personal branding, katanya gitu. Iya, Pak. Topiknya personal branding. Dan ini lumayan menarik topik ini, terutama bagi kamu yang sedang mencari jati diri. Jadi ikuti terus perbincangan kita. Ya Pak. Jadi di zaman sekarang ini kita tahu, selain belajar serta mengasah potensi diri, para siswa juga dituntut untuk memiliki personal branding yang baik. Personal branding ini menjadi hal yang sangat penting untuk memberitahu orang-orang mengapa dan bagaimana kita dapat menjadi lebih baik daripada orang lain. Sekarang ini setiap orang bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan yang mumpuni, tetapi kualitas diri dari personal branding seorang juga akan dinilai oleh orang banyak. Personal branding sangat diperlukan dan memiliki pengaruh yang kuat. Dapat dikatakan personal branding membuat individu untuk lebih mudah dikenal, serta dipercaya oleh banyak orang. Menurut Bapak, personal branding itu seperti apa sih Pak? Personal tadi saya mau ambil intisari dari pertanyaannya. Nama personal branding Itu seperti apa? untuk bisnis. Ya, personal branding for bisnis kan? Ya. Itu pertanyaan kamu. Terus untuk pertanyaannya yang terakhir, Personal branding itu seperti apa sih Pak? seperti apa sih Pak? Terus untuk dipercaya, selain itu apa? Eh, Untuk dipercaya, Selain untuk membuat kita lebih dikenal, dan juga lebih dipercaya. dikenal, lebih dipercaya gitu. Ya. Kalimatnya begitu. Sebelum saya bahas, saya mau tanya dulu. Iya Pak. Kamu namanya siapa? Edward Pak. Edward. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Saya Edward dan sebagainya. Saya Edward ingin dikenal sebagai orang yang baik dan bisa bermanfaat bagi orang banyak sih Pak. Oke, kita akan elaborasi lebih dalam lagi. Kamu ingin dikenal orang sama saya, orang baik. Seandainya kita berpapasan, kamu ingin mencitrakan bahwa Edward orang yang baik, orang yang ramah. Apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah menyapa Bapak. Ya, dicek persis begitu. Jadi personal branding bahasa saya sederhana adalah siapa kamu yang sebenarnya dan apa yang ingin kamu tampilkan ke orang lain. Apa yang dikenal oleh orang lain sebagai ini si Edward orang yang seperti ini. Kira-kira begitu, bahwa personal branding seperti itu. Lanjutannya kalau mau lebih dalam tentang bisnis, ya urusannya tentang bisnis. Saya ingin dikenal sebagai Edward, urusannya bisnis berarti. Urusannya bisnis berarti kaitannya sama satu pertama kompetensi. Kamu punya kompetensi apa? Skill, kamu punya skill apa? Kegemaran atau keunikan, kamu punya keunikan apa? Dan ini yang dikenal oleh orang lain. Kira-kira dari pertanyaan kamu, jawaban saya. Oh, jadi menurut Bapak personal branding itu sesuatu citra yang diciptakan oleh seseorang untuk diperlihatkan pada masyarakat banyak ya Pak? Yes. Dengan personal branding yang kita miliki, pastinya akan ada banyak manfaat yang bisa digunakan untuk membangun hari kita di masa depan. Contohnya, kita akan jadi lebih dikenal, koneksi yang luas, dan juga kepercayaan orang banyak. Nah, Pak, strategi dan langkah seperti apa sih Pak
yang dapat dilakukan untuk membangun personal branding yang baik? Personal branding yang baik, strateginya apa? Pertanyaannya begitu. Ya. Nah, yang kamu lakukan pertama, kalau kamu mau membangun personal branding yang kuat tujuannya apa nih? Personal branding yang kuat tujuannya apa? Untuk dikenal, untuk dipercaya, untuk dipercaya dan membangun hubungan dekat. Kalau kamu udah kenal sama teman-teman di sini, teman-teman di kelas kamu bisa membangun kepercayaan dengan mudah. Pertanyaan saya, kamu mau membangun hubungan dekat? Karena personal branding itu kaitannya adalah mencapai hubungan dekat dengan orang lain. Ketika orang itu berkenal, pertanyaan saya ini. Kalau kamu mau membangun kepercayaan, membangun hubungan dekat dengan orang yang tidak kamu kenal, berarti gimana? Kalau saya akan mencoba untuk memulai pembicaraan sih Pak, dengan melihat sosial medianya, dengan membicarakan sesuatu yang disukai. Benar. Kita zaman sekarang udah punya tools banyak, sosial media. Di sosial media, kalau kita mau membangun personal branding saya supaya dikenal sama orang banyak dengan mudah, ya lewat sosial media. Lewat sosial media ya, kamu punya sosial media bisa banyak macam-macamnya tuh. Zaman sekarang udah kamu tinggal pilih mau di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Apalagi di situ personal branding bisa menghasilkan income ya. Nah, pertanyaannya, jadi tadi bagaimana strategi? Kamu nggak cukup tuh, nama saya Edward. Di post di YouTube kamu, nama saya Edward. Di Twitter, nama saya Edward. Di IG, nama saya Edward. Kamu foto selfie, kalaupun kamu foto selfie di taruhlah pemandangan ya, kamu jalan-jalan ya kamu foto selfie. Random, tempatnya random. Kamu jalan-jalan, foto selfie. Kamu jalan-jalan, makan, foto selfie. Apaan itu tema yang kamu mau sampaikan? Jalan-jalan doang, nggak ada pesan apapun. Akhirnya orang melihat kamu aneh begitu ya. Ini orang maksudnya apa ya? Cuma foto selfie doang. Kesan yang saya tangkap, orang-orang yang lihat yang saya tangkap, ini cuma orang selfie doang nih kamu. Narsis apa? Strateginya jadi, kalau kamu mau membangun personal branding, tujuannya dulu kamu harus jelas. Kamu mau apalagi bagus banget untuk kamu mengenal jati diri kamu sendiri. Sebelum kamu mengenalkan kamu taruh, saya Edward, profesional saya seperti ini. Kamu udah kenal belum sama diri kamu sendiri? Udah punya mimpi, saya ini udah begini, saya ini seperti apa? Gambarannya dikit lah. Kalau saya sih mempunyai mimpi untuk jadi programmer Pak. Programmer. Nah, personal brandingnya sejauh ini kamu udah melakukan personal branding belum? Sudah, dengan mungkin mengupload tugas yang saya modifikasi menjadi lebih baik ke story Instagram. Ya, itu bisa. Oke, ini udah selesai ya. Berarti kamu sudah melakukan personal branding kamu dengan baik ke orang yang tidak kamu kenal, melihat Instagram kamu. Oh iya nih, dia ada upload codingan nih. Kayaknya dia programmer. Lanjut, nggak cukup di situ. Strategi kita ngomongin konsisten. Kamu upload 1 bulan, upload lagi 1 bulan minggu depan dan cuma teks doang, apalagi cuma poster di IG, orang akan lupa. Beda sama kalau kamu nih ngomong kualitas kontennya yang berkualitas. Kontennya berkualitas, ada yang orang upload 1 bulan sekali, ada yang cuma dia bikin video tutorial selama 2 jam, bisa 5 jam, bahkan 10 jam. Tinggal saya mau upload yang 10 jam tapi 1 bulan sekali. Tinggal strategi. Jadi strateginya kamu yang mau mana? Intinya adalah konsisten. Dimulai dari mana? Perencanaan. Kamu punya tujuan, kamu punya perencanaan yang matang, kamu punya eksekusi yang kuat. Iramanya harus bergeraknya tepat ya begini. Kalau kamu lari kenceng, tiba-tiba nggak jalan sama sekali, bahkan kamu tidur mulu, itu nggak konsisten. Jadi itu. Wah, benar banget Pak. Jadi menurut Bapak sendiri, personal branding itu harus didukung oleh kualitas, kuantitas, dan juga konsistensi. Kita semua tahu bahwa personal branding yang baik memiliki dampak yang baik juga untuk karir kita di masa depan. Tetapi banyak dari sobat SMP yang kurang percaya diri dan takut melihat personal brandingnya. Nah, bagaimana cara supaya sobat SMK agar dapat menemukan rasa percaya diri mereka, sehingga masalah ini tidak mengganggu karir mereka di masa depan? Berarti ngomong tentang kepercayaan diri, bagaimana membangkitkan kepercayaan diri. Yang pertama,
kamu kenal dulu lah diri kamu sendiri. Kalau kamu kenal nggak diri kamu sendiri? Itu siapa? Dan kamu siapa? Kamu tadi udah bilang bahwa saya programmer. Ya udah, itu kamu udah mengenal diri kamu sendiri, itu langkah pertama. Selebihnya, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri? Ya kamu tingkatkan skill kamu lah. Saya nggak akan percaya diri kalau skill saya kurang, apalagi berhadapan orang lain, apalagi kalau saya mau ngajarin saya siswa, skill saya kurang, saya nggak akan percaya diri. Jadi salah satunya yang meningkatkan skill. Pertama tahu diri sendiri dulu, siapa kamu, terus kamu meningkatkan skill kamu, keunikan kamu tahu apa yang kamu tampilkan ke orang lain. Berarti menurut Bapak, untuk menemukan rasa percaya diri itu perlu sebuah skill dan keunikan tersendiri ya Pak? Ya, itu kata boy, skill sama keunikan. Untuk sesi pertama ini, kira-kira apakah ada saran dari Bapak supaya kita dapat membangun personal branding yang baik? Serta dapat membedakan mana personal branding dengan pencitraan? Nah, ini kamu membedakan personal branding dengan pencitraan. Kalau menurut saya sih, perbedaannya begini, personal branding dengan pencitraan palsu. Ada personal branding dan ada, kalau istilah zaman sekarang yang lagi ngetren itu flexing. Flex flexing itu artinya pamer. Mana yang personal branding, mana yang mencitrakan dirinya dengan sewajarnya, dengan alami, dengan natural, dan mana yang pamer, apalagi dengan tujuan jahat. Tujuan jahat tuh saya pamer, ya kayak yang kasus belakangan nih, ada pamer supaya orang saat pamer afiliator saya bisa kaya, kamu bisa kaya, padahal dia tujuannya nih, itu flexing. Jadi pertanyaannya jadi bagaimana bisa membedakan personal branding sama flexing? Kalau saya sih memang kadang secara manusiawi susah untuk nggak pamer kalau nggak kaya. Secara manusiawi ya, saya nggak kaya, saya mau pamer gitu. Balik lagi ke keluarga, ke teman. Kalau yang mau suka pamer ini tujuan jahat, apalagi nggak tujuan jahat aja, cuman dia untuk pamer aja, kayaknya orang seger. Apalagi untuk tujuan jahat itu udah pasti orang nggak suka. Jadi balik lagi nih ke teman. Kalau ada orang begitu, teman kamu begitu, misalnya flexing, yang diingetin, kamu jangan gitu. Teman yang baik juga bisa ya. Yang kedua, personal branding. Kalau ditanya bagaimana membangun personal branding yang kuat, tadi balik ke yang sudah saya sampaikan, yaitu kamu mengenal diri kamu sendiri, membangun kompetensi kamu, konsisten, dan unik. Satu lagi yang lupa nih, otentik. Kamu jadi diri kamu sendiri, kamu gak jiplak orang lain. Saya pengen jadi si A, saya pengen jadi si B, saya pengen jadi si enggak. Jadi diri kamu sendiri. Baik Pak, jadi menurut Bapak untuk membedakan personal branding dengan pencitraan itu sedikit sulit ya Pak? Menurut saya personal branding sama dengan pencitraan, kecuali personal branding tidak sama dengan pencitraan palsu. Saya bahasanya begitu ya, pencitraan palsu baru tuh orang bohongin, yaitu atau orang yang pamer, saya sebut flexing. Jadi pertanyaannya saya lebih spesifik lagi, saya pertajam lagi pertanyaan kamu, saya buat pertajam lagi bahwa personal branding, bagaimana membedakan personal branding dengan flexing. Pertanyaan mungkin begitu ya, atau bagaimana membedakan personal branding dengan pencitraan palsu. Pencitraan palsu ya, kalau kamu kan cuma pencitraan doang. Bahkan bagi saya personal branding itu sama dengan pencitraan. Gak ada masalah pencitraan. Saya mencitrakan diri saya. Begini, saya Bima Wirawan, saya guru RPL, saya harus profesional dalam bidang saya harus bisa ngoding. Ya saya harus citrakan seperti itu supaya apa? Pak Edi tahu, oh ini orang kayaknya bisa ngoding nih, yaudah saya coba rekrut. Ternyata ketemu deh tuh. Kalau saya nggak mencitrakan diri saya begitu, mana saya bisa datang di sini. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita lanjutkan ke sesi kedua ini. Di sesi kedua ini, besarnya tidak kalah luar biasa dan insightful loh. Langsung saja pada rekan saya Sarah Maisala dipersilahkan. Terima kasih Edward. Nah, di sesi kedua ini pasti tak kalah fun dan insightful loh dari sesi pertama tadi ya Sobat SMK.
Saya seorang Mesela yang akan memandu jalannya acara sesi 2 ini. Dan pastinya saya tidak sendirian nih, karena saya akan ditemani dengan guru star kita yang luar biasa, yaitu Guru TK Cinta Kasuci, Ibu Devi Sylvia. Halo Bu Devi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Kamu gimana? Baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih ya Bu, karena Ibu sudah bersedia menjadi guest star kita di BBK episode 13 ini. Aduh, terima kasih juga. Saya juga sangat kaget juga waktu itu BBK telepon saya mau minta untuk jadi salah satu guest star di sini. Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu. Oke. Nah Bu, seperti kita tahu nih, sekarang ini bukan potensi diri yang diperlukan. Kualitas dari personal branding seseorang juga akan diperhatikan oleh orang-orang. Menurut Ibu, apa yang membuat personal branding lebih baik atau biasa dikatakan personal branding that stands out? Ciri khas personal branding itu seperti bagaimana sih Bu? Oke. Jadi personal branding itu kan bisa dibilang pencitraan terhadap diri kita ya. Jadi untuk bisa menjadi personal branding yang baik, awalnya kita harus bisa tahu nih kelemahan serta kelebihan dari diri kita sendiri. Seperti apa sih kita gitu loh, untuk bisa menunjukkan karya-karya terbaik kita agar nantinya orang-orang itu bisa mengenal diri kita. Jadi menurut Ibu personal branding itu kayak pencitraan yang dari diri kita ini harus mengenal diri kita, kekurangan dan kelebihannya. Betul, kekurangan dan kelebihan kita. Mau seperti apa nih nanti karya yang akan kita tunjukkan agar orang-orang tuh bisa kenalnya. Biar orang lain melihat kita juga baik gitu. Betul banget, Oh. betul. Oke. Nih, memahami kemampuan diri sendiri, batas dan target atau audiensi merupakan beberapa hal yang harus dipelajari sebelum mulai membangun personal branding. Apa Ibu setuju mengenai statement ini? Untuk batas atas diri sendiri ya, jadi kemampuan atas diri sendiri kita. Iya. Kalau dibilang setuju atau tidak, jawabannya adalah tidak. Karena kan kalau untuk menghasilkan sebuah karya itu kita jangan, aduh batas kemampuan saya hanya sampai sini, jangan begitu. Karena kan yang namanya untuk belajar itu banyak hal ya yang bisa kita pelajari. Untuk bisa menciptakan sebuah karya itu banyak hal. Contohnya saya ini dulu nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang guru TK, sama sekali nggak ada cita-cita gitu ya, tapi mungkin sudah jalannya Tuhan menunjukkan saya untuk ke arah sini gitu loh. Dari sini awalnya sih nggak bisa apa-apa nih, nggak ngerti nih metode pembelajaran TK tuh kayak gimana, cara mengajar itu seperti apa, tapi semua itu karena saya niat ingin belajar, ingin bisa, ingin mempunyai suatu apa ya namanya kreativitas yang tinggi, jadinya akhirnya sampai sekarang saya masih bisa belajar. Jadi saya sih kurang setuju ya kalau untuk masalah yang membatasi diri kita untuk udah deh saya cukup sampai di sini aja, jangan begitu. Karena kreativitas itu luas sekali gitu ya, di dunia ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Benar banget Mas. Betul. Saya juga setuju nih sama Ibu nih. Betul. Karena kalau misalnya kita mau menunjukkan diri kita, jangan di situ-situ aja. Benar. Kita harus mengeksplor diri. Sangat harus mengeksplor diri. Oke Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Di zaman sekarang, personal branding seringkali menjadi patokan seseorang dalam menilai orang lain dan memperkenalkan diri kita pada orang lain. Namun, apa dampak bila seseorang tidak mengaplikasikan personal branding di dalam kehidupan sehari-harinya Bu? Pastinya dampaknya ya untuk dirinya dia sendiri, nggak akan ada orang yang mengenal dia gitu kan, pastinya gitu. Karena personal branding ini kan kita ini kan berusaha untuk melakukan pencitraan yang terbaik dari diri kita terhadap orang-orang banyak. Kita mau sukses, oke, gitu kan, oke nih saya mau sukses gitu kan, tapi kalau seandainya kamu tidak ada gebrakan untuk diri kamu sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas diri kamu, menunjukkan diri kamu ke publik, gimana kamu bisa mendapatkan pengenalan dari orang banyak gitu. Berarti menurut Ibu kita nggak boleh di situ-situ aja ya? Iya, nggak boleh di situ-situ aja. Jadi harus terus dan terus. Kita harus menunjukkan diri ke publik. Betul, benar banget. Oke. Sebagai penutup nih Bu. Wah, udah penutup aja nih. Banget nih saya. Gak kerasa ya? Kita kayak ngobrol lumayan lama. Karena seru gitu ya. Oke. Oke. Nih sebagai penutup nih Bu.
Apakah ada tips dan pesan dari Ibu untuk Sobat SMK agar bisa membangun personal branding yang baik? Oke. Tipsnya pasti kalian juga udah pada tahu lah ya. Pertama, kalian itu harus percaya diri. Kalian harus bisa menemukan keunikan pada diri kalian masing-masing untuk menciptakan personal branding kalian. Terus yang kedua, kalian harus konsisten. Jadi kalian harus bisa tetap konsisten nih. Misalkan kalian bikin suatu vlog atau misalkan video-video yang memang nantinya anak-anak teman-teman kalian nantinya bisa mengikuti, tapi videonya yang berbau positif ya pastinya gitu kan. Itu harus konsisten gitu. Jadi udah tahu lah sasarannya itu kemana seperti itu. Terus untuk ada lagi nih, kalau kalian sangat update banget sama media sosial, manfaatkanlah media sosial itu seperti saya punya TikTok. Saya punya Instagram kadang-kadang untuk bisa mengekspresikan diri saya sama anak-anak TK khususnya ya. Saya suka posting mereka lagi kegiatan-kegiatan gitu. Jadi kan itu menjadi salah satu dampak positif juga ya. Jadi orang juga pada tahu gitu loh. Oh, ini di mana ya sekolahnya, TK-nya di mana ya, kayak gitu. Oh, kegiatannya seru ya, kayak gitu. Oh, gurunya seru-seru juga ya, kayak gitu. Seperti itu. Yang pasti sih harus lebih percaya diri lagi, dan kalian harus bisa terus berkreativitas agar kalian bisa tetap maju dan sukses pastinya. Nah, bener banget nih Sobat SMK, agar bisa membangun personal branding yang baik itu seperti yang dikatakan Ibu Devi tadi, kita bisa melakukan 3 hal: mengeksplor diri, konsisten, dan kita gunakan sosial media kita dengan baik. Kita bisa mengeksplor diri kita supaya tidak di situ-situ saja, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Oke, ya tidak terasa ya kita sudah berada di ujung acara ya Sobat SMK. Saya sangat setuju nih semua apa yang telah disampaikan Ibu Devi, bahwa personal branding itu benar-benar ngaruh banget ya Sobat SMK, apalagi untuk masa depan yang sukses. Dan saya ingin berterima kasih kepada Ibu Devi dan Pak Prima yang telah memberikan banyak pengetahuan dan informasi untuk kita semua, serta kepada seluruh Sobat SMK yang telah menyaksikan episode BBK kali ini. Stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagram kita OSIS SMK Cinta Kasuci agar tidak ketinggalan info-info di BBK selanjutnya. Dan saya Sarah Maisala mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan bertutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode BBK selanjutnya. Dah.